Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Tengku Ridwan. Kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari ilmuwan muslim lainnya, yaitu yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kimia Modern. Siapa beliau? Langsung saja. Beliau bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan, atau di dunia barat beliau lebih terkenal dengan sebutan Geber. Beliau adalah seorang polimat terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Wow. Dan itu hanya satu orang. Dan beliau adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan, yang dikenal dunia sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Beliau lahir di Iran pada tahun 721 Masehi dan meninggal dunia atau wafat di Kufah, Irak pada tahun 813 Masehi. Dan beliau tinggal di Irak di masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Beliau adalah seorang putra dari Hayyan al-Azdi. Ayah beliau adalah seorang tar ataupun apoteker. Jadi basis daripada ataupun dasar dari beliau seorang kimiawan itu dari ayahnya sebenarnya. Ayahnya telah melakukan proses kimia, tapi belum ilmu kimia. Ilmu kimia itu sendiri itu Ibnu Hayyan yang mendisiplinkannya. Yang namanya mendisiplinkan itu kan membuat polanya, membuat standarnya, membuat bakunya gitu. Jadi Ibnu Hayyan membuat baku ataupun standar eksperimen, jadi bisa dilakukan berulang-ulang kali dan hasilnya pasti. Pada zaman dahulu dia, misalnya kalian membuat sebuah ramuan, di antara 10 kali kalian buat, mungkin keberhasilannya 6 atau 7 kali, 3 kalinya bisa gagal. Nah, di Ibnu Hayyan ini dia buat 10 kali dan berhasil 10 kali. Kenapa? Karena takaran, standar baku tentang takarannya itu beliau disiplinkan dan beliau informasikan ke khalayak ramai. Jadi kenapa beliau disebut dengan Bapak Ilmu Kimia Modern? Ya karena itu, beliau yang mendisiplinkan tentang kimia. Karena kimia prosesnya jauh sebelum kita, sejauh sebelum Ibnu Hayyan sudah dilakukan. Itu contohnya itu pada Mesir kuno, mereka membuat perhiasan, peleburan emas, logam, perunggu, melapiskan permata, itu kan proses kimia. Bahkan mewarnai, membuat cat lukisan, itu kan proses kimia. Tetapi mereka belum mendisiplinkannya, belum membuat standarnya. Bahkan itu hanya menjadi kaum elit saja yang bisa. Itu salah satu ataupun beberapa perguruan tinggi yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan di khalayak masyarakat yang menengah ke bawah itu masih berbau mistis. Mereka menganggap itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang suci ataupun dewa-dewa yang zaman dahulu, ataupun itu pokoknya dibawa ke arah mistis lah. Nah, di zaman Ibnu Hayyan hal itu disangkalnya ataupun dibantahnya dengan keilmuannya. Jadi semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, disitulah peran si Ibnu Hayyan ini. Dia membuat standar baku tentang kimia. Jadi lab eksperimen itu cikal bakalnya itu dari Ibnu Hayyan. Dan beliau adalah seorang muslim. Nah, mantap kan? Mantap lah, masa enggak? Nah, si Ibnu Hayyan ini, beliau pernah berguru ataupun menempuh ilmu pendidikan di Yaman di bawah asuhan Harbi al-Himyari. Dia juga menjadi murid Imam Ja'far al-Sadiq. Wah, ini salah satu guru sufi besar pada zamannya. Jadi beliau juga merupakan seorang sufi, dan di rumahnya juga beliau membuat sebuah tempat untuk melakukan iktikaf kesufiannya gitu. Bagaimana
menyendiri, bermunajat kepada Allah, ya begitu-gitulah. Nah, beberapa karya dari Jabir Ibnu Hayyan yang terkenal adalah Kitab Ar-Rahma Al-Kabir, Kutub Al-Mi'wa wal Al-Itna Ashara, Kitab Al-Sabi'in, Kutub Al-Mawazin, dan Kitab Al-Khams Mia. Sebagian besar buku-buku itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Wow. Jadi kitab-kitab beliau menjadi pondasi ataupun dasar-dasar ilmu pengetahuan saat ini. Karena kitab-kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dipelajari bahkan disempurnakan kembali sehingga sampailah pada era zaman kita saat ini. Luar biasa, amazing. Buku-bukunya tentang kimia, misalnya kitab Al-Kimia dan kitab Al-Sabi'in, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa. Terjemahan itu populer di Eropa selama beberapa abad dan telah mempengaruhi evolusi kimia modern. Wow. Cemana itu. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Jadi beliau yang meletakkan dasar-dasar yang seperti kita ceritakan tadi, standar-standar bakunya. Misalnya proses kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintetis asam, asam klorida, nitrat, sitrat, asam asetat, dan tartarat, dan distilisasi menggunakan alembik. Selain penemuannya tentang bahan kimia tertentu yang meliputi asam nitrat, hidroklorik, sitrat, dan tartarat, Jabir juga berkontribusi pada pengetahuan tentang destilisasi, sublimasi, kristalisasi, kalsinasi, dan penguapan. Wow. Dia juga menemukan fakta bahwa memanaskan logam dapat menambah bobotnya. Dia juga menemukan alembik, bejana yang digunakan dalam distilisasi. Dia juga orang pertama yang menggunakan mangan dioksida untuk membuat kaca dan mengembangkan aqua regia sebagai alat untuk melarutkan emas. Jadi penemuan-penemuan beliau ini sangat berguna, bahkan digunakan sampai saat ini oleh industri besar ya. Seperti kita ketahui bagaimana pemisahan salah satu metode pemisahan emas itu dengan menggunakan kimia, dan itu beliau yang menemukannya. Wow, ternyata kita dulu pernah berjaya. Teman-teman. Jabir Ibnu Hayyan juga diketahui sempat menjadi alkemis istana pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Seperti kita ketahui, Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang terkenal dengan bijaksana dan gaya pemerintahan kekhalifahannya. Dan beliau salah satu orang di baliknya. Subhanallah. Bisa ya kita jadi kayak gitu ya? Bisa nggak? Bisa lah, harus bisa ya. Nah, Jabir Ibnu Hayyan itu wafat atau meninggal pada usia 94 tahun pada tahun 815 Masehi di Kufah, Irak. Wow. Berkarya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, sukses di dunia adalah sukses untuk menjadi rahmat bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.